Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita bertemu kembali untuk bersuka cita, menyenangkan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari persiapkan hati dan pikirannya untuk selalu fokus beribadah bersama-sama, dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya untuk nanti mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa juga adik-adik semuanya bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Serta jangan lupa ajak mama, bapak, opung, kakak, adik untuk beribadah bersama kita. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita duduk yang tenang, kita mulai ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi lagu haleluya ya. Hari nama dia Tuhan. Hari nama dia Tuhan, selamat raya kon Tuhani. Marita Tuhan, puju roman dalam koni. Mari kita memulai ibadah kita. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Martua mahalak na tahan bani parlajoan. Ay dok monang iya bani parlajoan ay jaloon ni masortali hagoluhan. Nado pinarbagah ni nay bataba ni na marholong ni hurbani. Haleluya, haleluya, martonggo mahita.
O Tuhan, sihol maipukahkan nami ibadah sekolah minggu bandi sadarion. Halanyai mangelek hanami hubamu Bapa, bereham kesempatan benami. Laho marolopolop ibagas uhur nami, halani hamdo Tuhan nami. Halanyai Tuhan Yesus, pasu-pasu ham hanami haganupan, anja hamar sangat marmulia maham ibagas ibadah namion. Bagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama bernyanyi. Lagunya adalah TAAT, taat. Kita bernyanyi dengan gerakannya. Coba kita berdiri. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. dengar-dengar kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. TAAT Taat. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. Taat kepada perintah Tuhan dan taat kepada perintah mama dan papa ya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik sekolah minggu. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama dengarkan hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi kita ulangi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa artinya hukum Taurat yang ketiga? Kita harus takut serta kasih kepada Tuhan Allah. Karena itu, janganlah kita mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Tuhan Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan titahmu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali bernyanyi. Nyanyian kita adalah hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a.
Ayo adik-adik sekolah minggu sama-sama kita ucapkan ayat hafalan kita ya. Siap-siap ya yang di rumah. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Hari ini adik-adik sekolah minggu aja yang ngucapinnya ya. Siap-siap ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, jadi arti ayat hafalan kita adik-adik, kita harus setia pada hal-hal yang kecil dan setia pada hal-hal yang besar. Dalam hal apapun itu, kita harus setia. Setia berdoa, setia sekolah minggu, setia amen-amen, setia baca Alkitab, dan setia untuk berbuat baik. Oke adik-adik sekolah minggu? Jadi adik-adik sekolah minggu, ayat hafalannya harus kita pelajari dan kita hafal ya. Oke, selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil Alkitabnya dan duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, urapilah kami, urapi adik-adik kami yang ada di rumah, sehingga kami dapat memahami dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan.
Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putus nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang muda. Mereka menggapai mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar apa yang sudah dibacakan di Alkitab tadi tentang Ananias dan Sapira. Adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk membaca kembali ayat 3 ya. Ayatnya yang ketiga, yuk kita baca sekali lagi. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Lalu ditanya lagi adik-adik, disampaikan lagi, engkau di ayat 4 ya, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah adik-adik, tadi teman kakak si Neti itu berkata, sampaikan dong kak adik-adik di rumah supaya mereka jangan berbohong. Saya takut nanti mereka seperti Ananias tadi dimarahi Tuhan gitu. Adik-adik, Tuhan itu bukan pemarah ya. Tuhan tidak pemarah. Tuhan itu baik sekali, sangat baik ya, sangat baik. Kalau tadi Ananias dan Sapira ditegur oleh Allah, itu maksudnya supaya kita belajar dari situ, supaya kita belajar dari mereka. Nah Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Ananias dan Sapira, ketika kita berbohong kepada Rasul, ketika kita berbohong kepada Petrus tadi, ketika mereka berbohong kepada Rasul dan kepada Petrus, artinya mereka bukan berbohong kepada Petrus, tetapi mereka sedang berbohong kepada Tuhan Allah. Nah adik-adik, mari kita belajar. Berbohong, sekali saja kita berbohong kepada Tuhan, sekali saja kita berbohong kepada papa mama, kepada kakak atau kepada adik atau kepada guru, itu berbohong kepada Tuhan ya. Kalau di sini tadi dikatakan mereka menjual sebidang tanah
lalu mereka melaporkan harganya tidak seperti yang sebenarnya. Misalnya, dia menjual sebidang tanah harganya 100 juta. Lalu ditanya, berapa tadi harganya? Dia bilang 80 juta. Dia korupsi. Nah, gitu loh. Maksudnya gini, kenapa dia harus berbohong? Bukankah tanah itu ketika belum dijual adalah milikmu? Tetapi setelah dijual bukan lagi milikmu. Dan kalaupun dijual, hasilnya itu adalah menjadi milikmu. Kenapa harus berbohong? Begitu adik-adik. Nah, adik-adik kalau sekarang kita berbohong, apakah mati seperti Ananias? Ayo, mati gak seperti Ananias? Tidak. Ya, pasti dalam minggu ini diantara kita ada yang berbohong. Ayo, siapa? Ada kan? Ada dong. Nah, ketika kita berbohong dalam satu minggu ini berapa kali? Ada sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, atau tak terhitung. Nah, ketika kita berbohong, pada saat itu sebenarnya kita mati. Sebenarnya kita mati. Tetapi bukan fisik kita yang mati seperti Ananias dan Safira. Tetapi apa yang mati? Yang mati adalah hati kita, iman kita. Begitu. Ketika kita berbohong, iman kita sedang mati. Kejujuran kita sedang mati. Kalau iman kita mati, hati kita mati, artinya tidak ada roh Allah di dalam hidup kita. Kak, roh itu ada di mana-mana. Betul adik-adik. Roh Allah itu ada di sekitar kita, tapi di hati kita dia tidak bisa, tidak berfungsi, tidak hidup. Nah, adik-adik mau hatinya tidak ada Roh Kudus yang hidup? Gak mau kan? Nah, kakak percaya kalian tidak akan mau kalau hatinya itu imannya menjadi mati, walaupun fisiknya hidup. Nah, karena itu adik-adik, ayo kita ketika berbohong tidak memang wah nggak seperti Ananias kah, nggak mati kok. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kamu bukan berbohong kepada manusia, tetapi berbohong kepada Tuhan. Nah, ketika kita berbohong kepada Tuhan, di situ hati kita sudah mati. Iman kita itu sedang tidak hidup, mati dia. Tidak mau menuruti, tidak mau hidup benar, tidak mau hidup kudus, itu namanya imannya mati. Nah, adik-adik kakak percaya loh, adik-adik yang ada di rumah, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berbohong. Berbohong kepada papa, berbohong kepada mama, berbohong kepada kakak, atau berbohong kepada adik sekalipun. No. Putus ya, putus dengan kebohongan. Anak-anak sekolah minggu GKPS adalah anak yang luar biasa, anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi anak yang diberkati tidak akan mau berbohong. Karena apa? Karena dia tahu hidupnya adalah pemberian Tuhan, hidupnya adalah untuk Tuhan, dan hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Wah, adik-adik, kalau kita hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan, kakak yakin kalian pasti akan berhasil. Berhasil dalam sekolahnya, berhasil menjadi anak kesayangan papa mama, berhasil menjadi anak kesayangan guru, berhasil menjadi kakak kesayangan sama adik-adiknya, menjadi adik kesayangan bagi kakak dan abangnya. Nah, kalau kita menjadi anak kesayangan,
Apakah ada orang yang tidak suka sama kita? Semuanya pasti suka. Terlebih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus senang kepada apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus senang terhadap apa yang kita perbuat, wah, hidup kita penuh berkat. Roh Allah itu ada di dalam kita. Adik-adik tahu nggak? Sebulan lagi kita akan masuk ke dalam perayaan Natal. Jadi adik-adik di rumah harus mulai mempersiapkan hatinya, ya, persiapkan hatinya penuh dengan ketaatan, persiapkan hatinya penuh dengan kejujuran, persiapkan hatinya penuh dengan kebaikan. Ketaatan, kejujuran, kebaikan adalah perbuatan yang Tuhan suka, Tuhan senang. Jadi dalam 1 bulan ini, ayo berlatih jujur, berlatih taat, berlatih dan berlatih, sehingga masuk pada bulan 12, masuk pada bulan Desember. Wow, kita memasuki perayaan Natal dengan hati kudus, dengan hati jujur, dengan hati senang, dengan hati taat, gembira, dan sukacita. Adik-adik, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan pernah berbohong lagi, jangan pernah lagi mendusta, jangan pernah lagi malas. Karena orang malas yang mengakibatkan dia berdosa. Yang menyebabkan dia berbohong. Kenapa Ananias dan Safira berbohong? Karena dia malas. Kenapa malas? Wow, kalau aku kasih tahu keuntunganku segini, wah, aku untung. Adik-adik, kalau dia mau untung, harusnya apa yang dilakukan? Bekerja. Orang yang bekerja pasti mendapat upah. Adik-adik juga begitu. Kalau mau nilainya tinggi, jangan berbohong. Kalau mau nilainya tinggi, jangan menyontek. Nyontek itu kan bohong. Kalau mau nilainya tinggi, ngapain? Belajar. Rajin baca buku, rajin berdoa, rajin meminta kepada Tuhan. Pasti kalian dapat nilai yang tinggi, menjadi anak kesayangan mama papa, menjadi anak kesayangan guru, menjadi kesayangan adik, menjadi abang kesayangan. Nah, kakak percaya kalian tidak akan melakukan kebohongan sekecil apapun. Karena apa? Karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar tentang Ananias dan Safira. Tuhan bantu kami supaya kami boleh jujur dalam setiap apa yang kami ucapkan, jujur dalam setiap apa yang kami lakukan, jujur dalam setiap apa yang kami kerjakan, sehingga Tuhan senang dan roh Tuhan ada di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami percaya, kami diberkati, kami dikuatkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi Aku Istimewa. Anak sekolah minggu, anak yang istimewa, bukan karena apa kata orang, tetapi karena Tuhan Yesus yang baik. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Bapa buat hari Minggu ini. Ya Bapa, hari ini kami anak-anak sekolah minggu meminta kepada Bapa agar anak-anak sekolah minggu semuanya diberikan kesehatan ya Tuhan, diberikan kepintaran dan diberikan juga kesabaran dan semangat. Kami juga mendoakan ibadah kami ya Bapa, walaupun ada beberapa daerah yang masih melakukan ibadah online setiap hari minggunya Bapa, tetap berikan mereka semangat, jemaat-jemaatnya diberikan semangat dan kesehatan ya Bapa. Dan buat kami dan saudara-saudara kami yang sudah bisa melakukan ibadah di dalam gereja ya Bapa, tetap juga berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih, ternyata masih ada waktu buat kami bisa menjalankan ibadah secara langsung di gereja ya Bapak. Kami juga mendoakan ya Bapak guru-guru sekolah minggu yang ada di seluruh dunia ini, supaya mereka juga diberikan kekuatan, kesabaran dan kebijaksanaan dalam membimbing anak-anak sekolah minggu. Kami juga tetap mendoakan ya Bapak COVID ini agar segera berlalu dari dunia ini ya Bapak, agar aktivitas yang bisa kami lakukan seperti biasanya, dan kami bisa bersuka cita, kami tetap memiliki semangat dalam menjalankan kehidupan kami dan bisa beribadah kepada Bapa. Dan tak lupa juga kami semua mendoakan negara ini ya Bapa, apapun yang terjadi, berkatilah kami ya Bapa, semua keluarga-keluarga kami dalam mencari nafkah, membiayai anak-anak kami, semuanya mendapat berkat dari Bapa. Itulah doa kami ya Bapa, terima kasih. Doa, ucapan syukur kami panjatkan hanya melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hubere doon hubani harajau ninai bata. Sekali lagi. Hubere doon hubani harajau ninai bata. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Ijon Adong Huboan Tuhan. Lagu si Malungunnya dulu ya. Ijon Adong Huboan Tuhan. Ijon Adong Huboan Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berguna. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dalam bahasa Simalungunnya. Ijon Adong Huboan Tuhan. Ijon Adong Huboan Tuhan. Galangan igoluku nadong pineremu. Sadiyama hargani Tuhan. Merimbang pasu-pasu nadong pineremu. Jalma Tuhan, saya jalma Tuhan. Baik adik-adik, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami. Kami
kami sudah memberikan persembahan terbaik kami. Tuhan berkati menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan berkati juga setiap anak-anak yang sudah memberikan, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dan jika ada di antara adik-adik sekolah minggu kami yang belum bisa memberikan persembahannya, mari Tuhan berkati supaya hari ini sampai ke depan hidup kami semakin diberkati dan boleh semakin bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganut, pasada uhur nami asyatorang ganup, sen boida lanon nami sanlaka natorsa, dobhak masoman nami torang agehuja. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.